Ketemu lagi lur di channelnya tutorial ala Kang Mul. Ini kalau tidak salah ini video yang ke-17 lur di channelnya tutorial ala Kang Mul ini, dan alhamdulillah sudah mendapatkan 800 subscriber. Entah itu subscriber alami ataupun subscriber apa namanya, yang penting angkanya sudah menunjukkan di angka 800 lur. Alhamdulillah. Membuat channel lagi ya untuk mengisi kesibukan lur. Namanya juga kita di era digital saat ini kan sudah selayaknya kita juga mencoba untuk berkarya di dunia media sosial. Pastinya sudah sejak lama kita bisa membuat video ataupun membuat foto, dan editnya pun untuk diunggah di YouTube itu untuk YouTuber pemula ya, khususnya seperti Kang Mul, itu tidak terlalu ribet. Pokoknya ya video disambung-sambung gitu aja sudah jadi, sudah menjadi video, dan untuk alat ya seadanya. Nah, membicarakan tentang subscriber itu memang untuk pemula ya suatu kebanggaan. Ibarat kata pagi itu subscribernya 700, terus jam 7 malam dicek lagi, wah tinggal 650. Pastinya pusing mikirin itu. Tapi tak usah memikirkan jumlah subscriber lur, itu hanya angka. Yang penting kita fokus pada tujuan kita, yaitu berkarya di YouTube ini. Entah semampunya kita membuat video, kalau bisanya seperti apa ya kita unggah seperti itu. Yang penting yang utama itu tidak melanggar aturan pemerintah dan kearifan lokal, dan juga pedoman komunitas dari aturannya YouTube. Nah, tentang membicarakan tentang subscriber, kemarin itu saya mendapatkan request dari seorang teman saya. Teman saya subscribernya sudah 1000 lebih sekarang, tapi jam tayangnya masih 2000-an. Nah, DM ke saya begini, Kang Mul kalau bikin tutorial tentang YouTuber pemula tolong titip ya, utarakan pada teman-teman. Saya itu sudah mencoba ya mengikuti tutorial yang ada di YouTube tentang YouTuber pemula, cara menambah subscriber. Dan katanya para tutorial itu senior kita mengatakan bahwa untuk berkunjung pertama kali kita harus menonton 2 atau 3 video teman kita di channel teman kita, dan dengan durasi full. Nah, itu sudah dilakukan berbulan-bulan, bahkan sudah di like, komen, subscribe sesuai dengan aturan tutorial senior kita. Tidak perlu Kang Mul sebutkan si A, si B, si C, tutorial kan berbagai macam, banyak puluhan bahkan ratusan tutorial, dari yang channel besar sampai channel kecil seperti channelnya Kang Mul AE ini, channelnya tutorial ala Kang Mul ini. Nah, teman saya itu sudah berteman dengan si A ya, sesama pemula, subscribe-nya masih di bawah 300 biji, saling berkunjung terus, berkunjung. Nah, si A ini yang di subscribe teman saya ini sekarang itu sudah 1000 luweh kok bahasa Jawa gitu, 1000 lebih, bahkan sudah monetisasi. Nah, teman saya kepoin channelnya, ternyata itu jumlah yang di subscribe sama si A itu setelah monetisasi kok bisa berkurang ya lur. Itu karena apa? Terus menurut pemahaman teman saya, katanya pada diunsub lur. Nah, setelah monetisasi si A itu akhirnya unsub teman-temannya yang sudah di subscribe, yang sudah ikut membantu menonton, juga like, komen, subscribe. Setelah dia itu monetisasi, kenapa teman-temannya pada diunsub? Entah diunsub atau disembunyikan, ataupun teman saya yang salah melihat. Kalau saya analisa seperti itu tidak bisa lur, jujur saja, karena ya YouTuber sudah tua dan juga gaptek gitu, jadi tidak paham tentang bagaimana ya cara melihat teman kita, subscriber teman kita yang sudah di subscribe sama channelnya si A tadi,
teman-temannya, katanya yang nampak cuman berapa biji gitu loh. Terus pesennya teman saya, kalau bisa itu yang sudah membantu ya jangan diunsub toh lur, meskipun kita sudah monetisasi, berhasil menjadi diterima jadi partnernya YouTube, teman-teman kita yang sudah membantu dari nol itu mbok ya jangan diunsub, karena teman-teman kita juga berjuang sama seperti kita bagaimana cara mendapatkan subscriber, entah itu subscriber alami ataupun cuman berkunjung 3 video, like, komen, subscribe, setelah itu kabur entah kemana, pastinya ya lari ke channel-channel kecil, sama-sama pejuang itu tadi mencari subscriber. Jadi untuk jumlah subscriber itu untuk pemula itu menjadi suatu kebanggaan lur. Entah itu akhirnya berkunjung lagi ataupun tidak, yang penting kan kalau kita sudah ikhlas ya, kita rela menonton videonya teman-teman kita, entah 2 video atau 3 video, like, comment, subscribe. Setelah itu kalau kita sibuk dengan pencarian subscriber di channel kecil-kecil lainnya ya monggo, tapi setelah kita monet ya tolong toh jangan diunsub teman-temannya yang sudah membantu kita dengan ikhlas, karena teman kita juga berjuang gitu lur, sampai tengah malam, sampai jam 2 malam tidurnya, itu kan juga menghargai teman-teman yang sudah berkunjung di channelnya. Ya itu pesannya Kang Mul, kalau bisa meskipun kita sudah monet, channel-channel kecil yang kita subscribe itu jangan kita unsub, karena itu tidak akan berpengaruh, tapi berpengaruh pada channel kita, tapi berpengaruh pada channel teman kita yang masih kecil, apalagi di bawah 1000. Terus kita unsub kan akhirnya juga menangis gitu lur. Kalau menangis kan kasihan, tidak ada yang membujuk nanti channelnya YouTuber kecil-kecil. Kalau saya sih jujur lur, tidak terlalu memikirkan subscriber ataupun jam tayang ya, karena ya meskipun kecil kan sudah pernah merasakan punya channel 2 yang monetisasi, sampai sekarang juga alhamdulillah masih menghasilkan dolar meskipun sedikit. Jadi saya tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan subscriber banyak ataupun jam tayang yang banyak. Kalau dolar banyak itu ya manusiawi lah lur, pastinya ya sebagai YouTuber pemula ya pengen mendapatkan dolar yang banyak. Nah di video yang ke-17 ini akan saya bikin durasi kalau bisa itu ya 30 menit lur, untuk mengejar jam tayang, karena jam tayangnya masih di bawah 1000, masih jauh lur untuk monetisasi. Tapi ya menurut pengalaman yang pernah Kang Mul AE alami di channelnya Kang Mul AE itu ya membutuhkan waktu 10 bulan untuk tercapainya 4000 jam tayang. Kalau subscriber itu sebelum 10 bulan sudah tercapai 1000 subscriber. Nah untuk durian ngebel Ponorogo itu durasi waktunya 8 bulan tercapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah untuk tutorial ala Kang Mul ini belum tahu ya lur bagaimana perkembangannya. Yang penting kita tetap berkarya, memaksimalkan fungsi HP kita untuk berkarya di YouTube ini. Barangkali mungkin ya di tahun depan ataupun tahun depannya, kita dikala kita susah mencari pekerjaan, barangkali video kita masih bisa ditonton oleh teman-teman kita sesama pemula, dan mungkin masih ada artinya ataupun maknanya. Yang paling utama itu apa tuh menjadi YouTuber pemula itu? Pertama ya kita punya niatan untuk berkarya di YouTube ini. Nah apa saja video yang kita bikin ya terserah kita toh skill kemampuannya di mana. Kalau tidak punya skill keahlian ya kita bikin video aja, vlog di lingkungan sekitar kita. Yang penting itu kalau kita bertemu dengan teman ataupun orang yang fobia kamera, jangan kita ambil videonya, jangan kita foto. Kita cari yang aman-aman saja, karena ya beda orang ya beda. Kalau untuk sekarang itu ya sudah jarang lah yang fobia dengan kamera. Kan semua hampir kita mempunyai HP Android dan pastinya punya media sosial, entah itu FB, IG ataupun TikTok ataupun YouTube. Nah
kita vlog keseharian kita, entah di kebun atau jalan-jalan ataupun kemanapun bisa menjadi konten lur. Yang menjadi YouTuber pemula gagal itu mungkin ya tidak tahan dibully oleh sesama temennya, entah dibully di online ataupun di offline. Kamu bikin video itu dapat apa, dapat gaji berapa, nah itu kadang kita membuat kita down. Yang penting kita tidak mengganggu ketentraman orang lain. Nah, kita membuat video pakai HP kita, unggah video, ya, video kita isinya juga bukan menjelek-jelekan orang lain atau teman kita ataupun tetangga kita. Jadi kita santai saja. Di sekitar kita ada pepohonan, kita bikin video juga bisa. Yang paling mudah itu mukbang juga bisa. Nah, selain itu kita pastinya sebagai YouTuber pemula pasti bingung dengan ide konten apa gitu. Ide konten itu banyak sekali lur. Memang ya kalau untuk kita yang masih ragu-ragu untuk membuat video dan diunggah di YouTube, pastinya berpikir wah di YouTube itu semuanya ada. Dari kita bangun tidur, ada tutorial cara menyapu yang bersih dan cepat, cara mengepel lantai yang bersih dan cepat, cara membersihkan gelas, piring, sendok, semuanya sudah ada. Tapi tidak menutup jalan untuk kita tetap berkarya di YouTube ini lur. Masih terbuka luas. Apalagi kita saling bergotong royong dengan teman-teman kita, itu tidak akan ada habisnya. Kalau penonton alami itu ya ada 1, 2, 3, 4 mungkin ya, yang nyasar di channel kita, tidak sengaja itu nonton dan setelah monetisasi pastinya keluar iklan ya. Meskipun kecil banget kan tidak apa-apa. Nah setelah itu pastinya kalau kita mau ya berkunjung ke 10 channel sehari itu, 10 channel teman kita sesama pemula, paling tidak itu ya 3 atau 4 ada yang kunjung balik ke channel kita. Nah channel kita akan tetap hidup lur, akan menghasilkan entah 0,1 dolar itu masih bisa menghasilkan. Jadi kita tidak perlu pesimis ataupun putus asa di YouTube ini. Nah kemarin lusa itu saya beserta teman saya YouTuber dari Suluk Dolopo Madiun itu berkunjung ke rumahnya YouTuber seniornya Ponorogo, yaitu Pak D. Sukarno Bringos. Itu sudah beliaunya, saya itu melihat videonya itu suka karena ya pembawaannya itu santai, usianya ya di atasnya Kang Mul sedikit lah, berapa tahun lah selisihnya. Itu pembawaannya santai dan videonya itu bagus, ditonton itu enak gitu lur. Meskipun videonya vlog di sekitaran ataupun mancing ataupun mukbang itu. Nah saya dan teman saya Mas Agus Sayur Sulo itu berkunjung ke rumahnya Pak D. Sukarno Bringos itu untuk sharing bersama bagaimana sih caranya membuat video dengan HP tapi kualitasnya ya lumayan, tidak begitu gerak-gerak atau goyang-goyang membuat yang melihat itu pusing, itu tidak. Ternyata beliaunya rekod pakai HP dan editnya itu pakai laptop. Entah stabilisernya itu mungkin ya memakai laptop itu, memakai aplikasi. Kalau Kang Mul AE dan Mas Agus Sayur Sulo itu kan cuman pakai HP biasa. Rekod juga pakai HP dan edit juga pakai HP. Tapi itu bukan kendala kita untuk tetap berkarya loh. Bagaimana? Pak D. Sukarno Bringos itu usianya sudah di atasnya Kang Mul dan beliaunya masih menekuni di menyimpan kenangan di YouTube ini tiap hampir beberapa hari. Kalau waktu Kang mulai ke sana itu masih punya stok video yang belum dipublik itu, yang sudah diunggah di YouTube tapi masih di pribadi atau di setel pribadi itu, privat itu masih beberapa video tinggal publiknya saja. Berarti kan beliaunya semangat gitu loh. Terus katanya mulai upload pertama sampai di akhir bulan November 2022 ini usia channelnya sudah 2 tahun dan belum monetisasi. Nah itu menjadi suatu motivasi bagi kita untuk terus tetap berkarya. Nah kan ada teman kita paling unggah video 10
biji. Setelah itu dinanti-nanti tidak ada yang nonton, subscriber tidak bertambah, jam tayang tidak bertambah, malah berkurang. Nah itu membuat kita down, tapi tidak dengan Pak D. Soekarno Brengos. Akhirnya ini jamnya sudah mendekati 4.000 lur. Untuk subscribernya 1.000 sudah lebih, karena beliaunya ya bermainnya alami gitu loh. Benar-benar tulus ikhlas berkunjung ke channelnya teman-teman dengan nonton durasi aman. Durasi aman itu seperti apa dan berapa? Ya kalau videonya 10 menit ya ditonton 6 menit, 8 menit, bahkan sampai full 10 menit juga pernah, sering. Nah untuk video 6 menit kalau beliaunya nonton itu ya full sampai selesai. Jadi benar-benar ikhlas membantu teman-teman sesama pemula. Meskipun sampai 2 tahun teman-temannya sudah pada monet, tidak putus asa. Nah utamanya ya kita punya niat untuk menjadi YouTuber. Setelah itu kalau HP ya tidak perlu dibahas karena semua orang punya HP. Lah terus hasilnya berapa toh Kang, kok semangat membuat channel? Ya ini kan juga menyalurkan hobi positif lur. Daripada kita kemana-mana tidak karuan, tidak ada tujuan kan, ya mending kita membuat video, entah itu bermanfaat ataupun tidak. Itu juga kegiatan positif di sela-sela waktu luang kita. Seperti ya, kalau tidak percaya bisa tonton di channelnya Kang Mul AE saat berkebun. Itu ya tanpa suara, adanya ya Kang Mul AE gerak-gerak di kebun itu, entah mencangkul ataupun sedang membabat rumput. Itu pun sudah menjadi konten. Di lingkungan sekitar kita pasti ada keunikannya lur. Uniknya gimana? Tiap lingkungan pastinya berbeda. Tidak ada lingkungan yang sama gitu. Entah lokasinya, pemandangan alamnya, ataupun ya banyaklah keunikan di desa, di lingkungan kita. Itu juga bisa menjadi konten. Yang utama kita jangan mencari-cari kejelekan teman kita, tetangga kita untuk kita jadikan konten. Itu tidak baik dan tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh YouTube sendiri gitu loh. Kita harus membuat konten-konten yang positif, meskipun tidak berarti maupun tidak bermanfaat, setidaknya tidak merugikan orang lain. Bagaimana ya untuk mendapatkan video, untuk membuat video tutorial kok sampai 30 menit? Itu yang dibahas apa saja ya, yang penting kita on kamera, kita hadapkan di wajah kita dan kita berbicara sesuai dengan kemampuan kita lur. Ya ini tadi request dari teman saya bahwa katanya kalau kita mulai YouTube itu dari nol, terus sesama gotong royong dengan teman-teman, kalau sudah monet ya jangan diunsub toh teman-temannya, gitu aja. Setelah itu ya kita tetap berkarya, semangat membuat video-video yang menurut kita pastinya video-video kita itu terbaik dan paling bagus. Tapi untuk penonton YouTube di dunia itu miliaran lur, terpecah menjadi banyak golongan karena kesukaan orang kan sendiri-sendiri. Ada yang suka mancing, ada yang suka mukbang, dan ada suka yang kalau bisa kan kita membuat satu niche kontennya itu satu, ibarat membahas tentang durian ya durian saja, jangan membahas yang lain. Tapi itu ya untuk membuat video tidak bisa tiap hari. Nah untuk konten campuran kita bisa saja, ataupun tentang hewan peliharaan kita, ibaratnya kita suka dengan kucing ya kita bikin video tentang kucing lur. Saatnya pagi kita mandikan kucing dulu lur, sudah menjadi satu konten. Saat siang ya memberi makan kucing. Masa setiap hari membahas kucing loh Kang? Ya enggak apa-apa tau kucing, yang penting kita bikin video yang baru lagi. Jangan video kemarin yang sudah diupload lagi. Itu namanya konten yang berulang ataupun digunakan ulang. Tiap hari kucing kita syuting lur, kita bikin video. Saatnya memberi makan kucing, saatnya memandikan kucing, semuanya bisa membuat konten. Terus yang nonton siapa ya enggak tahu. Kok tanya, video sudah diupload di YouTube kok yang nonton siapa ya enggak tahu.
Kita itu, aku juga teringat dengan ada seorang teman yang membuat video begini. Beliaunya berada di, kalau tidak salah, di luar negeri, lagi bekerja di sana. Bekerja di sana itu ditanyain temennya, solusinya bagaimana kalau kita berjauhan dengan keluarga. Kalau sering telepon dari luar negeri ke kampung halaman, itu akhirnya kalau salah ngomong itu bisa menjadi awal percekcokan, ya adu mulut ataupun adu apa ya namanya. Nah, setelah itu karena ya yang di rumah itu kurang banyak kegiatan, entah kegiatannya itu apa, cuman nonton, cuman chat saja, WA. Ibarat kata ya kita pas pikiran kita sumpek terus membaca WA, padahal WA itu WA positif, tulisan itu positif, tapi pikiran kita sumpek, akhirnya kita salah paham membacanya. Begitupun yang bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, sudah lama tidak cuti ibaratnya ya, pastinya di sana ya juga capek bekerja, terus membaca. Kadang kita ya juga bermain di media sosial lain seperti di Facebook. Ibarat kita itu membuat status bagaimana, ada yang tersinggung bahkan gitu. Kalau kita makan-makan di warung, kita unggah foto, pengennya itu ya berbagi informasi ya, bikin saya di warung di sini lur, nasinya pecel enak, nah pengennya gitu. Nah yang melihatnya itu salah paham, wah ini Kang Mul ini makan-makan saja di warung di sana-sana, padahal ya cuman ibaratnya cuman satu kali. Nah ya kita juga mengalihkan kesibukan kita tiap hari. Kalau menjadi kreator YouTube itu menurut Kang Mul tidak menyita waktu yang banyak. Terkadang itu kita hanya bermain HP jadi penonton di YouTube ini. Nah aku tidak mau loh Kang kalau bikin video tidak ada gajinya. Lah YouTube itu ada peraturannya lur. Peraturannya kita unggah video ditonton 4000 jam tayang. Ibarat video kita itu 30 biji, isinya itu 1 jam. Nah harusnya itu ditonton oleh berapa kali gitu. Kalau 30 itu kalau ditonton 1 jam kan juga 30 jam, dikalikan berapa kali ditonton gitu. Yang dihitung itu durasi tontonnya, tontonan publik gitu lur, ditonton penonton lain dan 1000 subscriber. Jadinya saat itu kita berproses lur. Berproses itu ya ada yang gagal, ada yang lolos gitu. Nah untuk video-video meskipun jelek burik seperti apa, bikinan kita sendiri, jangan kita download dari media sosial lain apalagi dari YouTube terus kita unggah di channel kita. Nah itu nanti akan membahayakan channel kita saat pengajuan monetisasi. Jadinya kita membuat video original bikinan kita sendiri dari perangkat kita, entah HP ataupun entah mereknya HP apa ataupun kameranya berapa, itu bukan masalah. Yang penting original bikinan kita sendiri. Lah kowe lho Kang muni yang ngono kuwi bayarmu piro, jane mbok nyanyi channelmu ora cukup sitok. Lah sudah saya bilang tuh lur, kita mengisi waktu luang. Jadi ya kalau ada waktu ya kita bikin video, entah itu vlog ataupun tutorial. Kalau tidak ada waktu ya kita kerjakan yang lebih utama toh. Ibarat kita punya ternak kambing, saatnya kita mencari rumput ya mencari rumput, jangan kita cuman megang HP saja. Nah untuk Kang Mul yang sedang jarak jauh dengan keluarga, dengan istri, jadi kan lebih sering memegang HP untuk chat WA ataupun telepon gitu. Nah di sela-sela waktu itu kan bisa toh HP kita bukan bikin video dan kita unggah di YouTube. Setelah kita unggah tetap berinteraksi dengan teman-teman kita sesama YouTuber pemula untuk saling gotong royong, saling menonton, saling like, comment, subscribe.
Tidak lupa juga untuk menggali potensi diri dan mencari wawasan dengan nonton video-video channel-channel YouTube besar sesuai dengan hobi dan kesukaan kita. Kalau kita hobi dengan otomotif sepeda motor, ya kita tonton channel-channel besar dengan tema sepeda motor, entah bengkel ataupun tentang dealer ataupun showroom. Nah, terus kita menjadi YouTuber itu pastinya pengen ya, goalnya itu seperti apa, pengennya itu gaji berapa, gaji apa Pak D, so unggah video terus monetisasi wis api, oh ora mikirkan gaji. Gini lur, kalau kita terkenal, video kita ada yang nonton, subscriber kita di atas 1000, mungkin ya barangkali kita beruntung bisa mendapatkan endorse lur. Endorse itu apa? Ya ibarat kata ada showroom atau dealer motor atau mobil memanggil kita untuk membuat video di showroomnya ataupun di dealernya. Itu kan sudah menjadi jalan rezeki juga untuk kita. Ibarat kita sekali syuting dikasih uang, ya uang untuk bensin transport lah, ya sudah lumayan dikasih uang transport. Setelah itu videonya kita unggah di channel YouTube kita, ada yang nonton 1 ataupun 2, iklannya juga masuk gitu lur. Jadi kita bisa mendapatkan hasil dari keduanya, dari endorse juga masuk, dari iklan meskipun sedikit ya kita tetap mendapatkannya gitu. Yang penting di YouTube ini kita bermain aman lur. Amannya gimana? Konten kita tidak melanggar, tidak reupload, tidak konten digunakan ulang ataupun konten berulang, itu akan aman. Dan kita tidak usah tergiur dengan gaji besar dengan kita bermain VPN. Itu nanti akan di-banned channel kita, AdSense kita, dan kita tidak akan bisa membuat AdSense lagi lur. Kalau gitu kan jadinya repot gitu. Kalau kita bermain aman saja, meskipun ibaratnya 1 bulan itu dari channel kita menghasilkan 50.000, kan ya lumayan. Yang penting ya itu tadi, kita bikin video yang positif, tidak mengkritik orang lain, tidak menyindir orang lain, ataupun tidak mencela menjelekan orang lain. Itu sah-sah saja kita membuat video, entah itu tentang apa. Kalau kita punya skill malah itu enak. Maksudnya kita punya skill di bidang ibaratnya pertanian ya, kita menguasai tentang pertanian, petani durian setek ibaratnya, dari cara menanam sampai perawatan sampai berbuah dan mengatasi hama saat berbuah. Karena durian itu saat keluar bunganya itu kan sudah banyak hama sampai panen itu. Jadi itu semua bisa kita jadikan konten. Sebenarnya kita bisa amati, tiru dan modifikasi dari channel-channel besar yang sudah ada lur. Pastinya kita beda penyampaiannya, meskipun sama ya, konsepnya sama tentang durian, tapi ketika kita membuat video pastinya akan berbeda. Jadi itu suatu peluang untuk kita. Di YouTube tidak akan membaca bahwa itu sama konten kita, karena tiap orang itu dari vokalnya itu saja sudah beda, vokal suaranya. Ibaratnya tagnya satu ya, dibaca oleh 2 orang, 2 kreator, pasti beda atau dari suara. Meskipun isi dari video itu sama, tapi kan beda tempatnya, beda cara bicaranya, meskipun yang dibahas sama tentang durian. Nah, channelnya Kang Mulai yang satu juga membahas tentang durian, utamanya durian lokal Sempu Ngebel Ponorogo, dan sudah unggah sekitar 50 atau 60 video ya sudah, tapi jarang karena itu ya membutuhkan waktu. Kita harus sampai di kebun, entah itu kebunnya sendiri ataupun kebun teman kita, kebun durian. Nah, enaknya itu saat musim durian lokal Ngebel Ponorogo itu berbuah dan sudah panen raya, kita sangat mudah membuat konten lur, karena ada ribuan jenis durian di wilayah Kecamatan Ngebel Ponorogo. Kalau kita kreatif mau apa itu ya, review tentang durian dari untuk Kecamatan Ngebel Ponorogo ini kan ada 8 desa. Nah, di mana ada durian lokal, kalau kita kreatif ya bisa kita berkunjung ke 8 desa itu,
terus unggulannya itu durian apa di wilayah desa itu kita review. Nah, untuk mereview durian itu kita kan harus membeli toh Kang. Iya ya Lur. Lelek terus tuku terus piye ngono. Ya tuku dah ora apa-apa. Kita membeli yang ya semampu kita, ibarat kata satu biji yang 40.000 ataupun 50.000 kan bisa kita buka di tempat situ, kita review. Nah ini Lur, ini durian ngebel Ponorogo, isinya dagingnya tebal dan ponggi itu isinya dalamnya daging itu ini kecil banget Lur. Ini sangat enak dan sangat manis, harganya murah per biji, ini satu biji cuma 50.000. Itu sudah menjadi konten juga Lur. Pokoknya apapun bisa, tergantung skill kemampuan kita untuk menyampaikannya di video yang kita bikin. Terima kasih Lur sudah nyimak video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata. Kayaknya kata-katanya Kang mulai ngelantur karena ya memburu durasi untuk mendapatkan 30 menit. Entah ini obrolan tadi ada isinya ataupun tidak. Intinya begini, Kang Mulai mendapatkan request dari temen bahwa kita setelah monetisasi jangan sekali-kali unsup dengan channelnya temen kita yang masih berjuang mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kalau kita sudah monet alhamdulillah, tapi jangan mengunsup channel teman kita yang masih kecil. Matur suwun Lur, terima kasih atas supportnya di channelnya Kang Mul AE dan Durian Ngebel Ponorogo dan tutorial ala Kang Mul.